Ini So, sampai kalau hari anak ini presiden belum kenapa pasti. ya? Kenapa? Kita udah pernah punya presiden begitu banyak, nggak pernah sepusing ini gitu loh. Hanya karena anak presiden. Ini bahaya buat kita. Dan kalau orang seperti Uki ini nggak peduli. Pak Jokowi di tahun terakhir, periode terakhirnya, itu elektabilitasnya 75 sampai dengan 80-an%. Artinya? Ya, Bang Deddy ini kan bicara kayak gini karena PDIP dan Pak Jokowi pecah kongsi aja. Kalau nggak pecah kongsi, Anda nggak seperti bicara ini approval ngomongnya. rating, Gitu tapi ya. approval Oke, rating PSI yang sudah dan pasang itu adalah gambar Pak sebuah Jokowi. kewajaran. Itu adalah Itu sebuah nggak bisa masuk kewajaran. parlemen. Itu adalah Sudah sebuah kewajaran. langsung Ya. endorse-nya pakai Pak Jokowi. Anda bukan siapa-siapa, PSI masuk parlemen Aduh, juga kagak. arogan Padahal sekali, sudah bawa. arogan Anda sekali. arogan bawa Kim. Wah, arogan Seolah-olah sekali. kami mau berkonsultasi dengan Kim. Arogan Padahal sekali Anda. fakta Ya, Anda siap. nggak masuk parlemen. Oh iya siap. Ya, Arogan enggak, Anda sekali. pertama begini. Anda masih bersama kami di Dua Arah. Kalau gitu Mas Adi, untuk melawan Jokowi's Effect di Pilkada Jawa Tengah, PDIP, PKB harus bergabung untuk mengusung. Ya, saya kira pertama memang harus diakui Jawa Tengah itu kandang banteng. Kan tinggal diuji nanti apakah di Pilkada di 2024 kandang banteng ini akan direbut oleh UKI atau tidak. Nah, yang menarik sih sebenarnya PDIP ini kan sama PKB merupakan partai politik yang di Pileg kemarin ini kan kuat. Jadi kalau bergabung sebenarnya cukup luar biasa. Mbak Lulu itu sudah kasih kode-kode keras. Ini PDIP dan PKB sangat Keras mungkin. banget. Misalnya nih Andika Perkasa Lulu itu kan keren juga di Jawa Tengah. Atau misalnya dikaitkan dengan Jakarta juga oke nih Mbak Lulu ini kan. Jangan yang lain terus disebutkan. Mbak Lulu saya kira available untuk maju dimanapun. Ya mirip-mirip lah dengan Kaisang. Jakarta oke, Jawa Tengah juga oke. Tapi secara prinsip begini, kalau membaca surveinya Litbang Kompas ya kemarin, saya kira kan memang Jokowi Effect kan sudah mulai berkurang, berganti dengan Prabowo Effect. Ya. Nah saya khawatir nanti setelah pelantikan 20 Oktober, PDIP ngomong sama Prabowo, nih jangan-jangan bagi coupling dan bagi wilayah aja nanti soal siapa yang harus dimenangkan di pertarungan. Karena elit di negara ini saling mengunci dan saling berkomunikasi sama yang lain. Audrey satu hal, pernyataan Bang Doli itu saya kira luar biasa. Jadi PSI mestinya sudah harus ngomong kemauannya apa. Kaisang mau maju atau tidak di Jakarta atau Jawa Tengah atau di tempat yang lain. Jangan sampai orang lain berspekulasi dan mereka kesulitan untuk memutuskan bagaimana langkah politik mereka. Kenapa kesulitan? Apapun judulnya, Mas Kaisang ini anak presiden, udah itu aja Mbak. Jadi orang-orang ada yang di Kim ini So, sampai kalau hari anak ini presiden belum kenapa pasti. ya? Kenapa? Kita udah pernah punya presiden begitu banyak, nggak pernah sepusing ini gitu loh. Hanya karena anak presiden. Kenapa kata ini Kaisang anak presiden? Menjadi sesuatu yang sangat mengganggu nalar saya gitu. Nah, itu UKI yang sebenarnya bisa menjawab itu, Karena Bang. kita sudah punya presiden sampai 7. Belum pernah saya mendengar ada orang bilang karena dia anak presiden. Itu kutukan bagi kita itu kalau menurut saya. Gak boleh itu. Karena Pak Jokowi juga Nggak sudah pernah boleh ditanya dong. sama wartawan, ini Mas Kaisang mau maju mana, enggak, Jakarta atau enggak. Pilkada Jawa Tengah? This is not right. Begini, Ketika Mbak Audrey. kita bicara orang karena Sebe- bapaknya punya kuasa, kita sedang begini. mengalami kemunduran. Begini, Ya saya memang- selesaikan dulu, Bung. Ini bahaya buat kita. Dan kalau orang seperti Uki ini nggak peduli, keadaan kayak begini, Uki kamu mundur deh dari partai. Orang muda ya. Orang muda. keras Kenapa? ya. Karena kita berharap orang-orang kayak Uki ini. Waduh. Dulu kita bersama menganggap mereka saudara kecil. Kita berharap anak-anak muda ini penuh dengan jiwa yang murni gitu loh. Dan waktu itu Mas Kaisang juga dirangkul sama Mbak Puan juga Ya. kan bertemu. Jadi saya kaget tadi Bung Adi bilang, nih cepat-cepat lah karena bagaimanapun anak presiden. So kalau anak presiden kenapa? Apa bedanya dengan kita orang biasa? Anak Presiden Jokowi itu kata kuncinya. Nah, saya sangat terganggu itu. Begini ya. Karena anak Gantian ya, Presiden boleh Gus ya? Dur tidak ada Boleh ya? yang gitu, Gantian, nggak Mas. ada. Boleh boleh ya? Presiden yang Memang- lain. Sekarang boleh. Memang fenomena Pak Jokowi ini memang luar biasa ya. Artinya biasanya begini. Presiden, seorang presiden di periode terakhir, di tahun terakhirnya periode terakhir, itu approval rate-nya itu biasanya merosot. Ya, merosot. Saya ingat sekali dengan segala hormat kepada Pak SBY, saya lihat waktu itu ya tahun 2013, approval rate Pak SBY 14%, 17%, sekitar belasan persen. Ya, Pak Jokowi di tahun terakhir, periode terakhirnya, itu elektabilitasnya 75 sampai dengan 80-an%. Artinya? Ya, artinya apa? Artinya begini, maka approval rate yang tinggi ini maka menjadi sesuatu Uki yang tahu kewajaran. nggak? Uki Sesuatu tahu yang nggak kalau kewajaran. di DKI, Sesuatu yang approval kewajaran. rating Pak Begini Jokowi dong, saya kalah dengan Pak gantian Ahok. dong Bung, Kalah gantian dengan dong Pak Ahok Bung. loh.
Ya, Gimana? untuk kalah dengan Pak Ahok. Katanya Bayangin. demokrasi. Loh, tadi kan Kata sudah. demokrasi. Sebentar Tadi dong, Anda sebentar bilang. dong. Belum Oke. selesai saya, belum selesai. Nah, saya mau nyampaikan saya fakta belum buat selesai. Anda Saya belum selesai. bahwa Pak, di DKI begini. approval Maka rating Pak wajar, Jokowi maka wajar. kalah dengan Pak Ahok. Politisi yang terkait dengan atau yang memiliki asosiasi politik dengan Pak Jokowi itu mendapatkan suntikan elektoral. Ya, Bang Deddy ini kan bicara kayak gini karena PDP dan Pak Jokowi pecah kongsi aja. Kalau nggak pecah kongsi, Anda nggak seperti bicara ini ngomongnya. approval rating, Gitu tapi ya. approval Oke, rating PSI yang sudah dan pasang itu adalah gambar Pak sebuah Jokowi. kewajaran. Oke. Itu adalah Itu sebuah nggak bisa masuk kewajaran. parlemen. Itu adalah Sudah sebuah kewajaran. langsung Ya. endorsement-nya pakai Pak Jokowi. Akan tetapi kita Sekarang sama-sama kok tahu orang ya. Akan tetapi kita ditarik-tarik. sama-sama tahu bahwa Waduh. suntikan elektoral dari Pak Jokowi aja itu tentu nggak cukup. Harus ada kerja-kerja elektoral yang lain gitu ya. Tapi saya paham ya sekarang bahwa mereka-mereka yang berada di luar Kim yang ingin ya berkontestasi dengan Kim, ini memang cara satu-satunya, berkontestasi cara dengan Kim. satu-satunya Pak, negara ini terdiri dari banyak partai, ya, bukan mengalahkan Kim Kim. di kontestasi Anda pilkada bicara ya. seolah-olah Itu adalah Kim ini pertama-tama sesuatu itu ya yang luar menjatuhkan Padahal pamornya Anda Pak masuk Jokowi parlemen dulu aja ya. enggak. Anda bawa nama Kim seolah-olah Anda itu berarti. Anda bukan siapa-siapa, Oke. PSI masuk parlemen juga kagak. Arogan Padahal sekali, sudah bawa. arogan Oke. Anda sekali. arogan bawa Kim. Wah, arogan seolah-olah sekali. kami mau berkonsentrasi dengan Kim. Arogan Padahal sekali Anda. fakta Ya, Anda siap. nggak masuk parlemen. Oh ya siap. Ya, Arogan enggak, Anda sekali. pertama begini, saya arogan. Karena tadi Anda mendahului dengan mengatakan mau berkontestasi dengan Kim. Seolah-olah Kim itu paling hebat. Oke, Anda bentar bawa Bang Deddy kalimat masuki. itu. Saya Dengan mau pilkada itu Pak, kontestasi pilkada. Bang Deddy. Oke. Ya, tapi kan tidak Astaga. dengan Kim, Pak. Emangnya? Oke. Tidak dengan Emang- Kim. Kalau gitu oke. Saya mau Memangnya kasih- negara ini Deddy. terdiri Kim dan Oke. di luar Kim. Aduh. Oke. Anda logikanya di mana? Oke, bentar. Saya mau tanya dulu ke Bang Coba Doli kalau pakai gitu. logikamu, apakah negara ini terdiri dari Kim dan di luar Kim? Oke. Kan tidak, Pak. Dengan Oke. partai-partai di dalam Kim, kita berkoalisi di banyak daerah. Bagaimana Anda bisa membilang kontestasi ini antara Kim dengan di luar Kim? Betapa begini arogannya loh. Anda. Oke, begini bentar. loh, Bang Deddy. Masuki Bang Deddy, saya mau kasih kesempatan buat Ayo, Bang Bang Doli Deddy, dulu Bang. deh. Bang Doli dari Partai Golkar. Bang Doli masih bersama kami ya? Ya. Oke, Bang Doli ini nengahin ini panas banget nih di sini nih. Emang bener nih Ya, yang memang punya harus Kim gitu. ini kemudian juga mau Bang Doli menantang kan yang di nonton luar drama. Kim. Atau sebenarnya gimana nih Bang Doli buat Doli nengahin ini yang Batak panas tapi ini? Jawa nih. Halus. Tapi Monggo, Bang. Oke. Enggak, saya kira begini ya. Soal Koalisi Indonesia Maju ini kan kita punya sejarah saja ya bahwa ada beberapa partai politik yang kemudian kemarin berhasil mengantarkan Pak Presiden yang namanya Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran sebagai Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Nah, tentu cerita manis success story ini menjadi motivasi ya buat partai-partai politik yang terhadap Koalisi Indonesia Maju ini sebisa mungkin kerjasama ini bisa dilanjutkan setidaknya 5 tahun, apalagi menghadapi event-event politik seperti pilkada. Tapi kami juga memahami ya bahwa kontestasi pilpres, pileg gitu ya, nggak bisa juga dijiplak bulat-bulat dengan pilkada. Ya, dinamikanya berbeda, kulturnya berbeda. Yang paling konkret hasil pilegnya juga beda. Ada partai politik yang di nasional suaranya signifikan, tapi di daerah tertentu kecil. Oke. Sebaliknya juga begitu, ada yang di nasional kecil, di daerah juga besar. Nah ini pasti mempengaruhi soal konstelasi di daerah. Juga kecil. Makanya kalau sebaiknya memang kalau kami memahaminya, kalau memang bisa dibangun kerjasama sesama dengan partai politik yang sudah terlihat kerjasamanya kemarin dalam berhasil di pileg, itu sangat ideal. Tapi kan nggak mungkin kita juga bisa menutup diri komunikasi dengan partai politik yang lain. Karena tadi kita untuk Termasuk dengan membangun PDI sebuah Perjuangan kekuatan di dan juga daerah, PKB, Bang Doli? Loh, ya iya, karena faktanya memang harus begitu. Kalau nggak bisa, misalnya dengan teman-teman itu nggak mungkin di satu daerah kami nggak bisa ikut mencalonkan kader kami atau tidak bisa ikut berkontestasi di daerah itu gitu loh. Ya kita lihat aja lah sekarang misalnya, toh juga dengan teman Koalisi Indonesia Maju terakhir misalnya soal Banten ya, baik-baik aja tuh saya dengan teman-teman Gerindra bagus-bagus saja. Kemarin juga Pak Kaisang di Padang saat Golkar dengan terbuka mengatakan mohon maaf kami di Banten berbeda, kami dukung koalisi ini. Ya buat kita nggak ada masalah. Nah kemudian dengan begitu kami juga kan pasti membuka komunikasi dengan partai politik yang lain. Jadi itu suatu hal yang biasa dan Indonesia ini sudah
melakukan pilkada udah berapa kali ya? Udah sekian kali. Jadi kita sudah terbiasa juga bersama-sama dengan partai A di kontestasi di daerah ini. Juga sudah terbiasa juga tidak bersama-sama di daerah yang lain. Gitu. Itu udah biasa aja. Oke. Kalau udah biasa buat Partai Golkar jalin komunikasi, artinya jangan-jangan tidak biasa atau tidak akan pernah nih PDI Perjuangan akan menjalin komunikasi dengan PSI untuk berkolaborasi. Belum tentu ya. Saya kira Mbak Lulu juga. Mbak Saya Lulu dan nih. Bang Deddy ya. Loh, kan saya gini ini makanya tadi kan saya langsung potong si Uki kan karena dia bilang seolah-olah kita ini berkontestasi dengan Kim gitu ya, seolah-olah pilkada ini hanya Kim berhadapan dengan yang lain gitu. Itu kan yang saya bantah. Faktanya membangun negara ini kan nggak bisa main kubu-kubuan, Mbak. Bangun negara ini kan nggak bisa, ya udahlah kita udah menang presiden kita kuasai sampai ke bawah. Nggak semudah itu. Sejarah kita sudah cukup panjang. Tadi Bung Doli sudah bilang kita ini pilkada udah berkali-kali gitu loh. Jadi nggak usahlah dibawa-bawa ke bawah. Saya kira mau dengan PSI, mau dengan siapa kita bisa kerjasama, komunikasi. Yang nggak bisa itu adalah membuat barrier. Udah kami nih Kim, lu di luar kira-kira gitu. Itu kan mindset yang salah kalau menurut saya. Itu tadi yang saya bantah dari si Uki. Jadi Pemahamannya dengan Bang siapapun Deddy yang kita, salah, Bang. loh Anda kan bilang, Pemahamannya yang salah. Pemahamannya yang salah. ya kalau saya salah saya minta maaf Iya. lah. Anda Oh, terlalu ya, siap. pintar untuk dipahami. Siap, Ya. siap. Karena Anda terlalu pintar untuk dipahami, saya salah. Pemahamannya yang Oke, Jadi tapi yang jelas saya mau bilang beginilah. Ini kita kenapa sih ribut-ribut kembali jadinya mundur. Kenapa? Kita ribut tentang orang. Tentang siapa? Kapan sih kita bicara Jatengnya, DKI-nya apa sih? Oke. Tapi Gitu loh. perasaan dari tadi gak ada yang bicara tentang Jawa Tengah. Nah, itu Saya makanya. cuma nunggu-nunggu aja Nah, ini kan semuanya memang ya Jawa Kaisang, Tengah, Pak cerita. Jokowi, Kim. Lah terus lalu Jawa Tengahnya di mana? Nah. Rakyat Jawa Tengah di mana? Saya tadi udah bilang ya kan. Tahan hari dulu Mbak Lulu, ini tahan dulu Mbak Lulu. Problem Jawa Tengah